Direktur Utama Bulog akhirnya pasrah. Bulog ini adalah badan milik pemerintah yang bertugas menyangga pasokan beras agar harganya tidak melonjak. Menurut Dirut Bulog, dia sudah operasi pasar, tapi harga beras masih tetap tinggi. Katanya ada mafia yang bermain. Kalau sudah tahu, sebenarnya kan tinggal ditangkap. Itu gampangnya menurut kita. Tapi berbahagialah para mafia beras. Walaupun sudah diketahui, tetap bisa menikmati bisnis empuknya. Entah bagaimana mafia itu bekerja. Yang jelas, keuntungan dari beras, termasuk beras impor, nilainya triliunan rupiah. Bukan juta, bukan pula miliaran. Mungkin ini yang membuat para mafia betah. Alkisah, Dirut Perum Bulog Budi Waseso bercerita, modus para mafia beras itu katanya misalnya mengoplos beras premium dengan beras biasa. Setelah digabung, mix, kemudian dijual mahal ke pedagang. Sampai ke konsumen, sudah pasti harganya lebih mahal. Untungnya dibagi-bagi ke yang terlibat. Tragisnya lagi, kata Dirut Bulog ini, rapat para mafia dilakukan di sekitar kantor Bulog. Mungkin Bulog nggak dianggap kali ya. Atau entah apalah. Membingungkan memang. Sudah tahu ada mafia, tapi tidak ada aksi penangkapan. Atau mungkin mafia seperti mafia beras ini bukan penjahat. Entah. Tapi lagi-lagi kita sebagai rakyat yang harus jadi korban dan harus menerima. Bukan hanya disuguhi beras oplosan, tapi juga harganya yang mahal. Tak heran jika kemiskinan bertambah. Beras adalah komponen paling berpengaruh terhadap kelompok pangan yang bisa menyebabkan orang jatuh miskin. Pantaslah harga beras kita mahal, bahkan sangat mahal. Bayangkan, selisihnya dengan beras Thailand dan Vietnam untuk jenis yang sama bisa 2 kali lipat. Ambil contoh beras super. Pada Desember 2022 misalnya, rata-rata harga di kita itu 12.500 per kilogram. Di Vietnam yang broken 5% setara dengan beras super kita hanya 6.700 rupiah. Di Thailand harganya di sekitar 7.000 per kilogram. Siapa tak tergiur mendatangkan beras dari luar negeri, baik legal maupun ilegal tentunya. Coba kita hitung secara sederhana. Bulan lalu ada kuota impor beras 200.000 ton atau setara dengan 200 juta kilogram. Selisih harga beras di dalam negeri dengan rata-rata beras Vietnam dan Thailand sekitar 5.500 per kilogram. Nah, kalau 200 juta kilogram berarti ada selisih sekitar 1,1 triliun rupiah. Itu potensi keuntungannya. Ajib. Itulah empuknya bisnis beras di atas penderitaan warga. Pada akhirnya, kita sebagai masyarakat hanya bisa eling lan waspada.